Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Dan dengan semangat pula, kami hadir untuk menyajikan rangkuman informasi terkini untuk Anda dari Comment Center. Inilah Padang Panjang Sepekan bersama saya, Sinta Kurnia. Kita masuk ke berita pertama pemirsa. Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Taryono mengapresiasi Comment Center Kota Padang Panjang. Keberadaan Comment Center yang dikelola oleh Dinas Kominfo tersebut dinilai mendukung perwujudan keamanan kota yang kondusif. Apresiasi terhadap keberadaan Comment Center yang dikelola Dinas Kominfo Padang Panjang diberikan oleh Kapolres Padang Panjang Novianto Taryono dalam kunjungannya ke Comment Center Jumat 10 September 2021. Kehadiran Comment Center dinilai dapat mendukung upaya bersama mewujudkan keamanan kota yang lebih kondusif. Kedatangan Novianto disambut Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Sekretaris Daerah Soni Budaya Putra, Kepala Dinas Kominfo Padang Panjang Ampera, serta Kabid E-Government dan Teknologi Informatika Dinas Kominfo Padang Panjang Aryo Dian Pratama. Novianto juga mengapresiasi Comment Center dengan integrasi aplikasi yang baik, pemantauan CCTV yang sudah tersebar di sudut-sudut Kota Padang Panjang, call center 112 yang menerima pengaduan masyarakat di berbagai bidang, serta pemantauan lalu lintas di sepanjang jalan Kota Padang Panjang. Disampaikan Kapolres Novianto, tujuan kedatangannya ingin mengoneksikan antara call center 112 dengan 110 dari Polres, agar bisa terpusat menjadi satu, sehingga memaksimalkan pengaduan masyarakat, baik kecelakaan, kebakaran, binatang buas, kekerasan, lalu lintas, dan sebagainya. Sementara itu, Wawako Asrul berharap Comment Center ini bisa lebih dikenal masyarakat dan bisa memanfaatkan keberadaannya untuk keamanan dan kemudahan dalam adanya pengaduan masyarakat. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Disambut oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul dan Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang I Putu Venda, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan mengunjungi Kota Padang Panjang. Lilik mengapresiasi Pemko dalam menangani COVID-19. Menyempatkan diri singgah ke Kota Padang Panjang di tengah kunjungannya ke Sumatera Barat terkait dengan rencana proyeksi Unit Pelaksana Teknis atau UPT BNPB Padang menjadi Balai Besar. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Lilik Kurniawan, mengapresiasi pemerintah Kota Padang Panjang dalam penanganan COVID-19. Mulai dari sosialisasi, penanganan, dan upaya penekanan kasus COVID-19 hingga penyelenggaraan jenazah yang dianggap cukup baik dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kesbangpol I Putu Venda mengucapkan terima kasih atas kedatangan Sestama BNPB ke Padang Panjang yang dapat memberi pencerahan dan juga masukan bagi Pemko dalam penanganan bencana dan COVID-19 ke depannya. Demi tercapainya target vaksinasi dan menekan angka penyebaran COVID-19, Dinas Kesehatan gencar melakukan kegiatan vaksinasi. Ini ditujukan kepada pelajar dengan mengadakan gebiar vaksinasi di SMA Negeri 3 dan SMP Negeri 5 Padang Panjang. Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi vaksinasi kepada kepala sekolah hingga wali murid. Demi tercapainya target vaksinasi dan menekan angka COVID-19, Kamis 9 September 2021, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kesehatan dengan Polres Padang Panjang laksanakan sosialisasi vaksinasi COVID-19 untuk remaja dengan sasaran siswa setingkat SLTP dan SLTA di Aula Mifan. Sosialisasi ini menghadirkan kepala sekolah dan ketua komite tingkat SLTP dan SLTA baik di bawah jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama yang nantinya bisa menyosialisasikan kepada para siswa dan orang tua atau wali siswa mengenai vaksinasi COVID-19 ini. Sosialisasi ini juga dihadiri Kapolres Novianto Taryono, Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M. Ali Tabrani, perwakilan kantor Kemenak Padang Panjang,
Kabag Operasional Polres, serta Kepala Puskesmas, dengan narasumber Dr. Sri Anggraini dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang yang memaparkan mengenai vaksinasi COVID-19 pada remaja indikasi dan kontraindikasi. Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi ini dan untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka atau PTM yang kondusif, SMA Negeri 3 Padang Panjang menggelar gebyar vaksinasi COVID-19 pada Senin, 13 September 2021, yang ditujukan untuk siswa kelas 10 sampai kelas 12 dengan total lebih kurang sebanyak 330 orang. Siswa yang mengikuti vaksinasi disyaratkan sudah memiliki surat izin dari orang tua dengan bermaterai 10.000. Di hari yang sama, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi siswa juga dilaksanakan di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Syahdanur yang melakukan pemantauan mengapresiasi para pelajar yang mengikuti vaksinasi dan berharap hal ini bisa mencapai target vaksinasi di Kota Padang Panjang, khususnya di kalangan pelajar. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Ermita mengatakan, pelaksanaan vaksinasi ini diikuti 149 pelajar yang sudah diberi izin orang tua, sementara 42 orang lainnya sudah melaksanakan vaksinasi sebelumnya. Pemirsa, guna mencegah kembali terjadinya klaster penyebaran COVID-19 di satuan pendidikan, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meminta Dinas Kesehatan untuk memprioritaskan kegiatan vaksinasi pada pelajar yang menempuh jalur pendidikan di sekolah yang berbasis asrama seperti SMA Negeri 1 Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran meminta Dinas Kesehatan memprioritaskan realisasi vaksinasi pelajar yang menempuh pendidikan pada sekolah berbasis asrama, mengingat kasus konfirmasi COVID-19 beberapa waktu lalu muncul dari klaster asrama. Hal ini disampaikannya dalam rapat evaluasi PPKM level 3 bersama Forkopimda dan pejabat terkait di Hall Lantai 3 Balai Kota, Selasa 14 September 2021. Di samping itu, Wako Fadli meminta penyelenggaraan MTQ Nasional ke-39 tingkat Sumatera Barat di Kota Padang Panjang memperhatikan protokol kesehatan yang baik, serta menghadirkan Satgas khusus COVID-19. Sementara itu, Wakil Wali Kota Asrul menyampaikan, siswa asrama di SMA Negeri 1 yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari Kota Padang Panjang harus didata untuk pengawasan yang ketat dari Satgas COVID-19 di sekolah berasrama. Senada dengan itu, Ketua DPRD Mardiansyah mengatakan, pengawasan dari Satgas COVID-19 harus dilakukan setiap hari dan diperketat di sekolah-sekolah. Pemirsa, bekerja sama dalam hal operasi dan pelatihan potensi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas 2A Basarnas Kota Padang melakukan penandatanganan MOU dengan Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang di Mako Damkar. Pertama di Indonesia, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas 2A Basarnas Padang lakukan penandatanganan MOU kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang, Jumat 10 September 2021 di Mako Damkar. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas 2A Padang Asnedi menyebutkan, dari seluruh kantor SAR di Indonesia, baru kantor SAR Kelas 2A Padang yang lakukan kerjasama dengan Satpol PP Damkar dengan persetujuan Basarnas Pusat. Kerjasama tahap awal dengan Satpol PP Damkar kali ini dalam hal operasi dan pelatihan potensi, dan tidak menutup kemungkinan Basarnas akan melakukan perjanjian kerjasama langsung dengan pemerintah kota yang juga melibatkan OPD-OPD terkait lainnya. Sementara itu, Kepala Satpol PP Damkar Albert Dwitra yang didampingi Kabid Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat John Eriko menyampaikan, kerjasama ini sebagai salah satu bentuk kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, pencarian, dan pertolongan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Setelah melalui beberapa kali pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS Kota Padang Panjang tahun 2021 akhirnya ditetapkan.
pemerintah kota bersama DPRD menandatangani nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2021 di gedung DPRD Jumat 10 September 2021 setelah melalui pembahasan yang dilakukan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD selama kurang lebih 1 minggu. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut digelar dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada TAPD dan DPRD yang telah bekerja sama dalam proses penyusunan perubahan KUA PPAS 2021 ini. Lebih lanjut, Wako Fadli menyebutkan, untuk perubahan anggaran tahun 2021, pendapatan naik sebesar Rp6.880.970.797. Sedangkan untuk belanja daerah naik sebesar Rp5.380.977.797. Namun untuk pembiayaan neto saat rancangan perubahan PPAS sebesar Rp50.825.555,99 turun menjadi Rp49.325.555. Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah menyebutkan, penggunaan perubahan anggaran ini dapat terrealisasi dan transparansi sebagaimana mestinya, terutama dengan menyukseskan terselenggaranya MTQ Provinsi Sumatera Barat. Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, dan staf ahli, serta Kepala OPD dan undangan terkait lainnya. Tentang perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Kota Padang Panjang tahun anggaran 2021. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kesepakatan bersama tersebut menjadi acuan bagi para pihak untuk melakukan kerjasama dalam urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai acuan bagi para pihak untuk melakukan kerjasama sesuai urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penandatanganan yang dilakukan Jumat 10 September 2021 tersebut difasilitasi Kepala Bagian Kerjasama Sekretaris Daerah Provinsi Zaki Fahminanda, Kasubag Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Yuanda Ogi Pramana, dan diteken Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, didampingi Sekdako Soni Budaya Putra dan Kabag Pemerintahan Sekdako Reflis. Dikatakan oleh Wako Fadli, objek kesepakatan bersama adalah kerjasama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten atau kota se-Sumatera Barat yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini yakni urusan pemerintah wajib yang berkaitan pelayanan dasar, lalu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan. Tak ketinggalan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemirsa, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPW Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau Gebu Minang melalui musyawarah wilayah DPW Gebu Minang Sumatera Barat di Hotel Grand Zuri Padang. Bertempat di Hotel Grand Zuri Padang, Sabtu 11 September 2021, dalam musyawarah wilayah atau Muswil DPW Gebu Minang Sumatera Barat, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau Gebu Minang Sumatera Barat.
Majunya Fadli Amran setelah diusulkan 12 DPD Gebu Minang se-Sumatera Barat serta didukung pemuda Gebu Minang Sumatera Barat secara musyawarah untuk mufakat. Seluruh peserta penuh musyawarah wilayah akhirnya bersepakat menjadikan Fadli Amran sebagai Ketua DPW periode 2021 hingga 2026. PLT Ketua Gebu Minang Sumatera Barat Khairul Umayya dalam sambutannya mengatakan, setelah diusung beberapa DPD Gebu Minang, Fadli menyatakan sikap dan komitmen untuk menjadi Ketua DPW Gebu Minang Sumatera Barat. Perjalanan Wako Fadli di DPW Gebu Minang Sumatera Barat tidaklah instan. Sebelumnya, Wako Fadli juga diamanahkan menjadi Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPW Gebu Minang Sumatera Barat. Sementara itu, Wako Fadli mengucapkan terima kasih atas amanah yang dipercayakan kepadanya dan berkomitmen akan segera menyusun dan mempersiapkan pelantikan pengurus DPW Gebu Minang Sumatera Barat dalam waktu dekat. Pemirsa, 7 hari meninggalnya Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman yang merupakan ayahanda dari Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat dan Sepabasko melakukan takziah ke rumah dinas Wali Kota pada Senin 13 September 2021. 7 hari meninggalnya Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman, ayahanda Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat dan Sepabasko takziah ke rumah dinas Wali Kota, Senin 13 September 2021. Dengan suara yang masih serak, Wali Kota Fadli Amran menceritakan pengalaman hidup bersama almarhum ayahanda dan mengingat prinsip tegas almarhum yang benar-benar dipegangnya hingga saat ini. Wako Fadli sangat bersyukur almarhum bisa dikebumikan di area Masjid Baitur Rahmah yang nantinya semua orang bisa berdatangan ke sana. Sementara itu, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Zulkarnaini bercerita bahwa ia pernah diberikan almarhum sebuah buku biografi. Salah satu judul dalam buku itu adalah Disiplin Terbuka, Mempertahankan Prinsip. Sebuah buku yang sangat berkesan baginya karena isi bukunya benar-benar sebuah inspirasi untuk kehidupan Muhammadiyah. Zulkarnaini berharap dengan adanya kunjungan ini dapat meringankan beban dari ahli waris dan berharap anak kandung dari Muhammadiyah ini sukses dan dapat menjalankan tugas-tugas di Padang Panjang serta bisa menjadi penerus dari ayahandanya. Selain dari Muhammadiyah, takziah juga dihadiri guru-guru SMP Darul Hikmah serta Kemenak Kota Padang Panjang dan lainnya. Sementara itu, pemirsa, memeriahkan Milad ke-44, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia menggelar pelatihan fardu kifayah tuntas untuk remaja milenial Kota Padang Panjang di Islamic Center. Memeriahkan Milad ke-44, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI menggelar pelatihan fardu kifayah tuntas untuk remaja milenial Kota Padang Panjang di Islamic Center Minggu 12 September 2021. Pelatihan ini dilaksanakan mulai dari bagaimana cara memandikan, mengafani, menyolatkan, sampai menguburkan jenazah. Namun untuk praktek hanya sampai dengan menyolatkan jenazah. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah BKPMRI Padang Panjang Kasbi mengatakan, pelatihan ini diselenggarakan bagi remaja yang nantinya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan untuk penyelenggaraan jenazah di lingkungan mereka. Pelatihan diikuti 40 orang remaja masjid di Padang Panjang dengan mematuhi protokol kesehatan, dibuka oleh Ketua Kantor Urusan Agama atau KUA Padang Panjang Timur, M. Nur. Sementara itu, Ade Sihabudin selaku Wakil Ketua MUI sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI berterima kasih kepada BKPRMI yang telah menggelar acara pelatihan ini. Acara pembukaan pelatihan ikut dihadiri Ketua Dewan Pengurus Wilayah BKPRMI Sumatera Barat Nurlizam, Badan Pengurus Islamic Center Nasrul Yahya, Pengurus KNPI, dan jajaran BKPRMI Padang Panjang. Pemirsa, setelah menyelesaikan proses syuting selama 3 hari mengeksplorasi desa wisata Kubu Gadang dan tempat-tempat lainnya di Kota Padang Panjang, tim The Pepi Explore Desa atau tim PD berpamitan dengan Wali Kota Padang Panjang. Tak lupa tim PD memberikan kesan yang luar biasa terhadap keindahan alam dan budaya di Kota Padang Panjang. Desa Wisata Kubu Gadang kedatangan tim Pepi Explore Desa atau PD
yang merupakan sebuah program acara di salah satu TV swasta nasional yang akan mengangkat potensi wisata di daerah-daerah di Indonesia. Jumat 10 September 2021, kedatangan tim PD disambut Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Mai Harman dan tim Kubu Gadang. Kegiatan tim PD, kata Pepi, merupakan wujud kepedulian dengan banyaknya potensi-potensi desa di Indonesia yang belum dipromosi secara maksimal, serta merupakan kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah daerah setempat. Kegiatan tim PD, menurut Pepi, merupakan wujud kepedulian dengan banyaknya potensi-potensi desa di Indonesia yang belum dipromosi secara maksimal, serta merupakan kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pemerintah daerah setempat. Pepi juga bercerita, ia dan tim memilih Desa Kubu Gadang untuk didatangi karena telah menjadi desa yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan prestasi dan keindahannya. Sementara itu, Penasehat Desa Wisata Kubu Gadang Jufriyadi Datuasati mengucapkan terima kasih kepada tim PD yang mengunjungi dan membantu mengeksplorasi desa ini. Keindahan alam serta keelokan budaya masyarakat di Kota Padang Panjang memberikan kesan tersendiri bagi tim PD yang telah menyelesaikan proses syuting selama 3 hari. Ketua Pokdarwis Kubu Gadang, Yulio, mengatakan, selain ke Desa Kubu Gadang, tim PD juga mengeksplorasi potensi wisata lain seperti Sigando, Ganting, dan Lubuk Mata Kucing. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Jangan lupa terus ikuti informasi terkini di fanpage kami, Facebook dan Instagram Kominfo Kota Padang Panjang. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.